saja dari latar belakangnya. Yang kita melihat latar belakang dari kitab Keluaran ini, keluaran bangsa Israel dari Mesir merupakan peristiwa utama sejarah keselamatan dalam Perjanjian Lama. Melalui peristiwa itu, Allah menggenapi janji-janjinya kepada para bapa leluhur Israel bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka. Keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Judul dalam bahasa Yunani itu Exodus, yang berarti keluar atau keberangkatan. Ya, keterangannya bisa dilihat di Keluaran pasal 19 ayat 1, itu bisa dibaca sampai pasal 2. Baik, yang selanjutnya tujuan kitab ini ditulis. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan mencatat peristiwa-peristiwa pembebasan Israel dari Mesir dan perkembangannya sebagai sebuah bangsa. Penulisnya di sini Musa, pembaca mula-mula bangsa Israel. Jadi pembaca mula-mula dari kitab Keluaran ini adalah bangsa Israel itu sendiri, tidak ada orang lain. Tanggal penulisan itu sekitar 1450 sampai 410 sebelum Masehi. Tempat penulisan itu di Padang Gurun selama pemerintahan bangsa Israel, suatu tempat di semenanjung Sinai. Adapun yang menjadi ayat kuncinya itu ada dalam pasal 3 ayat 7, Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Di sini saya akan membacakan ayat kuncinya. Ini penting untuk diketahui. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10 cukup panjang ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pemerah-pemerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat yang orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sini yang dimaksudkan itu perintah Tuhan kepada Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Itu menjadi ayat kunci dari kitab ini. Adapun tokoh penting yang berada dalam kitab ini ya, tokoh pentingnya itu Musa, Miriam, Firaun, putri Firaun, Yitro, Harun, Yosua, Bezaleel. Adapun yang menjadi tempat utamanya adalah Mesir, Gosyen, Sungai Nil, Midian, Laut Merah, semenanjung Sinai, dan Gunung Sinai. Dan lanjut, inilah ruang lingkup perjalanan bangsa Israel hingga memasuki tanah Kanaan. Jadi perbudakan bangsa Israel 400 tahun itu bisa dilihat dalam Keluaran pasal 1 dan sampai pasal yang kedua. Dari Mesir ke Sinai sekitar 1 tahun. Keluaran pasal 3 ayat 18. Berkemah di kaki gunung Sinai sekitar 1 tahun. Saya lihat di dalam Keluaran pasal 19 dan sampai bilangan pasal yang ke-10. Pengembaraan di padang gurun sekitar 38 tahun. Saya lihat di bilangan pasal 10 sampai 21 ya. Berkemah sebelum memasuki tanah Kanaan sekitar 1 tahun. Itu ada di bilangan pasal 22 sampai bilangan 34. Adapun yang menjadi garis besar dari kitab ini adalah Israel di Mesir. Itu bisa dibaca dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12, pasal 1 ayat 1 dan pasal 12 sampai yang ke-30. Garis besarnya adalah 1. Perbudakan di Mesir, Allah memilih Musa, Allah mengutus Musa melalui Firaun. Yang keempat, tulah-tulah menimpa Mesir, dan yang kelima itu adalah Paskah. Israel di padang gurun itu bisa dilihat dalam Keluaran 12 ayat 31 dan Keluaran 18 ayat 27. Pertama, Israel keluar dari Mesir. Yang kedua, Israel menyeberangi laut. Yang ketiga, Israel mengeluh di padang gurun. Dan yang berikutnya, Israel di Gunung Sinai. Itu bisa dilihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 dan Keluaran 40 ayat 38. Yang pertama, Allah memberikan hukum
hukum. Yang kedua, Allah memberikan instruksi tentang kemah suci. Yang ketiga, pembangunan kemah suci. Adapun yang menjadi tema-tema utama dalam kitab Keluaran ini adalah sebagai berikut, ya, ada banyak temanya. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama, perbudakan selama 400 tahun orang Israel tinggal di Mesir. Mereka menjadi budak orang Mesir. Firaun, raja Mesir, menindas mereka dengan kejam. Mereka berdoa agar Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Ini tema yang pertama. Yang kedua, penyelamatan atau penebusan. Allah menyelamatkan Israel melalui Musa dan melalui mujizat-mujizat yang besar. Perayaan Paskah merupakan peringatan tahunan tentang terbebasnya mereka dari perbudakan. Yang ketiga, penuntun Allah menuntun Israel keluar dari tanah Mesir dengan memakai ulah-ulah keberanian Musa, mujizat Laut Merah, dan 10 perintah Allah adalah penuntun yang dapat dipercaya. Yang keempat, 10 perintah Allah. Sistem hukum Allah memiliki 3 bagian. 10 perintah Allah. Bagian pertama berisi hal-hal mutlak tentang kehidupan rohani dan moral. Hukum sipil adalah bagian kedua yang memberi kepada bangsa itu peraturan untuk mengelola hidup mereka. Yang ketiga adalah peraturan seremonial yang menunjukkan kepada mereka pola untuk membangun kemah suci dan untuk ibadah. Jadi tema-tema ini adalah bagian terakhir, tema yang kelima, tema terakhir. Bangsa Israel. Allah mendirikan bangsa Israel untuk menjadi sumber kebenaran dan keselamatan bagi seluruh dunia. Hubungannya dengan umatnya penuh kasih sayang dan kokoh. Bangsa Israel tidak memiliki pasukan perang, sekolah gubernur, wali kota, atau pasukan keamanan ketika meninggalkan Mesir. Allah harus memberikan instruksi kepada mereka dalam hukum, konstitusi, dan praktek hidup mereka. Dia menunjukkan kepada mereka bagaimana mengadakan hari-hari raya besar nasional. Bertanya, bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, bisa bersama debat. Silakan. Apa itu gosip? Tempat. Itu tempat utama maksudnya Gosien, bukan Gosien. Gosien. Gosien itu